Kenapa pejabat publik komunikasinya sering kali buruk? Presiden yang ngomong endasmu, ada wartawan diteror dengan dikirim kepala babi, ngomongnya malah kepala babi dimasak aja. Ada pejabat yang merespon tentang ormas malak minta jatah THR, malah ngomong katanya itu sudah budaya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain kalau mau gue sebutin tuh nggak ada habisnya. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan gue di awal, kenapa para pejabat publik di Indonesia sering banget kalau ngomong tuh asal jeplak, komunikasinya tuh buruk banget. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Salah satu alasan utama kenapa pejabat publik itu kalau ngomong asal jeplak dan cara berkomunikasinya buruk banget adalah karena mereka terkadang itu nggak paham secara konteks keseluruhan tentang masalah atau isu yang lagi dibahas. Ya, mungkin lu bingung, kok bisa selevel menteri gitu atau presiden nggak paham? Ya, tapi sometimes kenyataannya nggak, emang nggak paham aja. Nggak tahu apa yang lagi diomongin, apa yang lagi dibahas, makanya ngomongnya asal. Nah, lalu yang berikutnya, banyak dari mereka itu tidak atau belum mendapatkan media training. Sebagai seorang pejabat publik yang kata-katanya akan dikutip oleh media dan didengar atau ditonton oleh masyarakat banyak, mereka tuh harusnya mendapatkan media training. Kenapa harus mendapatkan media training? Karena di Indonesia pada umumnya, ilmu komunikasi itu sering banget dianggap remeh. Kenapa dianggap remeh? Karena dipikir hanya cuma ngomong doang. Kan sehari-hari ngomong nih. Tapi kenyataannya, banyak dari kita, termasuk mungkin elu yang lagi nonton, itu sebenarnya tuh tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Di mana komunikasi itu harus informatif, harus singkat, dan kontekstual. Sehingga informasi yang disampaikan tuh jelas. Ini tidak atau belum didapatkan dari mereka. Idealnya, media training untuk pejabat itu membantu pejabat berbicara dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Tapi sayangnya, ini sih gue dapat bocoran aja ya. Seringkali pelatihan itu malah lebih fokus ke cara menghindari pertanyaan yang sulit. Kan kadang ada muncul kebijakan-kebijakan, ada yang akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit, misalnya dari media. Nah, karena pertanyaan yang sulit, of course jawabannya juga sulit. Daripada salah jawab, ya udah. Akhirnya banyak banget jawabannya itu kan normatif, muter-muter doang, nggak jelas, dan nggak menjawab pertanyaan. Nah, itu salah satunya yang dilatih di media training. Aneh, lucu, ya gitulah tapi kenyataannya. Nah, lalu yang berikut ya, bagaimana tetap terlihat berwibawa, meskipun kadang nggak jawab apa-apa, atau ya ngomongnya muter-muter kayak tadi gue bilang. Hasilnya, banyak pejabat akhirnya kalau ngomong itu ya kayak robot lagi baca skrip aja, nggak ada substansinya. Dan bahkan ada juga di beberapa kasus, udah dilatih pun, udah diberikan pelatihan yang benar, sesuai dengan kebutuhannya, itu pun mereka nggak mau pakai. Tetap aja kembali dengan cara mereka ngomong atau cara mereka berkomunikasi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka merasa, gua kan orang yang punya posisi nih. Gue ini pejabat, gue punya power. Kenapa juga gue kalau ngomong, berkomunikasi aja harus diatur-atur. Sehingga ada sebagian yang tidak mau menerapkan ilmu yang sudah diberikan di media training, dan akhirnya ya gitu, ngomongnya asal-asalan, dan nggak ada yang berani negur. Yang berani negur biasanya ya kita, masyarakat. Negurnya pun ya juga harus kadang ya gitulah. Nah, lalu ini juga nih yang krusial. Nggak ada empati pada publik. Nggak ngerti realita di lapangan tuh kayak gimana. Udah terbiasa hidup di lingkungan birokrasi. Jadi ketika ada kasus yang menyangkut tentang kehidupan rakyat banyak, sering nggak nyambung. Kebijakannya atau keputusannya itu tidak tepat. Contoh deh, yang kasus Tempo dikirimin kepala babi lah ya. Kan responnya adalah, ya dimasak aja kepala babinya. Padahal seharusnya dia ngomong seperti ini. Kami mengecam
aksi teror ini dan memastikan investigasi akan dilakukan dengan transparan lewat aparat hukum dan akan kami selesaikan dalam waktu kurang dari 7 hari. Kami akan cari dan tangkap pelakunya. It's very different. Yang satu tuh terlihat seperti acuh tak acuh, ignorant, nggak peduli, ada teror. Ya walaupun akhirnya dia klarifikasi, katanya supaya tidak panik, supaya tetap tenang walaupun dikirimin kepala babi, tapi kan bukan itu yang diinginkan masyarakat. Nah, biar pejabat atau mungkin lu nih yang bekerja, yang mendapatkan spotlight dan harus ngomong ke publik, karena di pekerjaan-pekerjaan selain jadi pejabat pun juga ada. Ini gue akan share sedikit formulanya ya. Ya walaupun tetap aja lu harus ikut atau belajar tentang ilmu komunikasi atau media training secara utuh, tapi sedikit tips saya dari gua. Dalam berkomunikasi itu harus jelas, tegas, dan empatik. Oke? Informasi harus jelas, tegas, dan juga empatik. Nah, apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah langsung ke inti masalah. To the point. Hindarilah basa-basi atau jargon birokrasi yang bikin publik tuh makin bingung. Lu tuh ngomong apa sih sebenarnya? Gue pakai contoh yang tadi lagi ya. Kami akan mengkaji lebih lanjut perihal kejadian ini sesuai prosedur yang berlaku. Jangan kayak gitu. Itu terlalu ngambang, terlalu ambigu, terlalu normatif. Ada baiknya ya ngomongnya kayak gini. Kami sudah membentuk tim investigasi dan akan mengumumkan hasilnya dalam 3 hari. Pesan kuncinya jelas, spesifik, ada komitmen waktu. Lalu yang berikutnya, jangan meremehkan atau bercanda yang nggak pantas. Nggak bisa lihat situasi. Kasus seperti pengiriman kepala babi ke Tempo itu bukan bahan bercandaan seharusnya. Pejabat yang bilang masak aja kepala babinya, itu contoh komunikasi yang salah dan buruk. Baiknya, kami mengecam aksi teror ini karena seharusnya dia itu harusnya berkomunikasi serius dan menyampaikan empati terhadap korban. Lalu juga tunjukkan tindakan nyata, bukan klise politik. Kalau ada kejadian serius, publik tuh ingin tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Progresnya nanti seperti apa. Jadi, jangan juga asal bicara, tapi juga tunjukkan actionnya. Progresnya kayak gimana. Plus, hasilnya seperti apa. Nah, lalu yang berikutnya, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Banyak pejabat dan juga banyak orang sebenarnya sih suka banget pakai istilah-istilah susah, rumit, biar kelihatan pinter aja gitu. Padahal masyarakat tuh butuh bahasa yang sederhana. Contoh nih ya, yang ribet nih bahasanya nih. Pemerintah akan melakukan mitigasi proaktif dalam rangka antisipasi dampak yang berpotensi terjadi. Padahal lu bisa ngomong dengan cara lebih simpel, seperti ini. Kami akan segera bertindak agar masalah ini tidak semakin parah. Artinya sama, maksudnya sama, tapi secara bahasa dan pemilihan kata jauh lebih simpel dan mudah dimengerti. Jadi gunakanlah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Karena yang mendengar itu dari berbagai usia, berbagai generasi, berbagai tingkat pendidikan. Terus yang berikutnya, jangan defensif, jangan nyerang balik. Bukan yang menjawab kritikan, malah nyerang balik atau mengalihkan isu. Fokuslah pada inti masalah, jangan menyalahkan pihak lain. Kalau emang ada kesalahan atau ada kegaduhan, ya minta maaf. Itu yang harus dilakukan. Sebenarnya nggak susah, tinggal niatnya aja mau atau enggak sih sebenarnya. Karena kadang semua itu menjadi buyar ya karena ego, karena merasa punya jabatan, punya kekuasaan. Sehingga hal-hal yang harusnya mudah, yang simple, itu jadinya berantakan. Masalah komunikasi pejabat itu bukan hanya soal media training, tapi juga soal mindset, pemahaman isu, dan empati terhadap rakyat. Kalau tetap muter-muter, normatif, nggak tegas, ya jangan heran kalau rakyat makin skeptis, makin nggak percaya, makin males dengerin pejabat ngomong. Itu yang harus dilakukan. Karena kalau salah ngomong, apalagi lu pejabat publik, ya bisa mengakibatkan chaos. Oke, itu ya dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, lu mau komentar, lu pengen cerita, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.